Assalamualaikum, selamat pagi, selamat datang di channel YouTube Mama Selin. Di video kali ini, aku mau mengajak teman-teman untuk melakukan repotting pada salah satu tanaman hias, yaitu Syngonium Pixie Lilliput. Langsung aja kita siapkan dulu untuk mejanya ya teman-teman. Di sini aku melapisi meja dengan plastik supaya mejanya tidak kotor. Nah, ini adalah salah satu tanaman hias yang ada di halaman depan, yaitu Syngonium Pixie Lilliput yang sudah rimbun sekali. Dan di sini potnya menggunakan pot keramik ya teman-teman. Jadi aku mesti hati-hati untuk mengeluarkan tanaman tersebut. Pada repotting kali ini aku lakukan karena tanamanku yang satu ini sudah sesak penuh berada di pot. Jadi supaya pertumbuhannya tetap optimal, harus segera dilakukan repotting atau penggantian pot. Dan untuk repotting kali ini aku melakukan dengan dua cara teman-teman. Cara yang pertama adalah dengan memecah beberapa rumpun dari tanaman Syngonium Pixie Lilliput. Kita coba mengeluarkannya lagi dengan sangat hati-hati ya teman-teman, supaya tanamannya tidak terkoyak dan tidak begitu stres gitu ya. Dan akhirnya dengan segala upaya dan usaha untuk tanaman ini sudah keluar dari potnya. Nah, di sini kita lihat untuk tanahnya sudah sangat sedikit, sudah keras, dan tentunya tanah ini sudah tidak mampu lagi untuk menahan air atau nutrisi. Jadi ini adalah saat yang tepat untuk dilakukan proses repotting agar tanaman tumbuh optimal. Dan langsung aja kita bagi menjadi beberapa bagian dari satu rumpun rimbun tanaman Syngonium Pixie Lilliput ya teman-teman. Kita pisah dengan sangat hati-hati dan di sini tentunya ada bunyi krak-krek. Itu menandakan bahwa ada beberapa batang ataupun akar yang terputus atau terkoyak gitu ya. Teman-teman tenang aja, nggak usah khawatir. Yang harus dikhawatirkan adalah perawatan selanjutnya setelah tanaman ini ditanam di pot baru. Pada zaman dulu aku tuh takut banget untuk memecah anakan dari semua tanaman hias termasuk Syngonium Lilliput ini teman-teman. Biasanya hanya aku pindahkan ke pot yang lebih besar dengan alasan tanamannya takut stres dan akhirnya mati. Tapi karena ingin sekali memiliki beberapa pot tanaman hias, akhirnya aku dulu memberanikan diri untuk memecah tanaman tersebut. Tidak hanya modal nekat, tetapi sebelumnya aku biasanya tanya-tanya dulu sama mama, googling dan lihat beberapa konten kreator perawatan tanaman hias setelah dipecah dan akhirnya berhasil teman-teman. Salah satu hal yang harus dipersiapkan adalah media tanam. Untuk media tanamnya, teman-teman harus pastikan bahwa media tanam tersebut sudah terfermentasi dengan baik, yaitu sekam dan kotoran hewan. Karena jika tidak, biasanya tanaman akan mudah terkena jamur dan biasanya akan menjadi lonyot dan pada akhirnya bisa mati, teman-teman. Nah, untuk media tanam kali ini aku menggunakan campuran tanah, sekam bakar, dan kompos dengan perbandingan 1:1:1. Dan untuk pot yang digunakan harus sesuai dengan besar kecilnya tanaman tersebut ya teman-teman. Jangan terlalu besar, jangan juga terlalu kekecilan. Harus seimbang. Karena jika terlalu besar potnya, selain tidak enak untuk dipandang, ternyata kebesaran pot juga berdampak bagi kesehatan tanaman kita.
Karena jika potnya besar, otomatis media tanamnya juga semakin banyak ya teman-teman. Nah, kalau media tanamnya banyak, proses mengering akan menjadi lebih lama atau lebih lambat. Akibatnya, tanah yang terlalu lama basah di dalam pot akan membuat akar dan batang dari tanaman tersebut membusuk. Dan ini adalah pot terakhir dari pemecahan satu pot rimbun tanaman hias Syngonium pixie lilliput. Wow, jadi 4 pot teman-teman. Gak nyangka ya bisa dapet sebanyak itu. Dan lanjut kita bersihkan dulu mejanya karena habis ini aku juga akan melakukan repotting kepada tanaman hias Syngonium lilliput yang kedua. Langsung aja kita ambil tanamannya ya teman-teman. Nah seperti ini aku perlihatkan lebih dekat. Ini adalah tanaman Syngonium lilliput di pot keramik yang udah rimbun banget dan harus segera dilakukan proses repotting. Untuk proses repotting yang kedua, aku semprot dulu untuk media tanamnya supaya tanahnya gembur dan mudah untuk diambil dari pot. Karena beberapa akarnya sudah melilit dan keluar di bagian bawah pot teman-teman, jadi agak sedikit susah. Dan akhirnya selesai sudah kita mengambil tanaman hias yang berada di pot keramik tersebut. Langsung aja aku menuju ke tempat penanaman. Karena aku kehabisan sekam bakar, jadi untuk kali ini aku menggunakan sekam mentah ya teman-teman. Kita aduk sampai tercampur rata antara tanah, sekam mentah, dan kompos. Untuk proses repotting yang kedua, tidak aku pecah menjadi beberapa rumpun ya teman-teman. Jadi langsung aku pindahkan ke pot yang lebih besar. Nah, cara ini biasanya yang paling sederhana dan paling mudah dilakukan, terutama bagi teman-teman yang baru pertama kali akan melakukan proses repotting. Jadi untuk saran saya mending diganti pot saja, apalagi teman-teman baru memiliki satu rumpun tanaman tersebut gitu ya. Kecuali teman-teman udah punya banyak, boleh dipecah-pecah menjadi lebih banyak lagi. Tapi kalau hanya memiliki satu aja, mending dipindah dulu ke pot yang lebih besar supaya tanamannya tidak stres dan kemungkinan berhasilnya itu lebih banyak ketimbang dipecah-pecah menjadi beberapa pot. Dan setelah ditanam di pot yang lebih besar, tanamannya juga kelihatan lebih besar ya teman-teman. Jadi untuk pot awalnya adalah pot bulat berdiameter sekitar 13 cm. Kemudian aku pindah ke pot persegi dengan ukuran 30 x 30. Nah setelah dirasa sudah memenuhi pot, langsung aja kita bawa tanaman tersebut ke tempat selanjutnya ya. Kita letakkan di sini saja ya teman-teman. Untuk tanaman yang lainnya aku juga tempatkan di sini ya. Dan seperti di video-video sebelumnya, setelah ditanam jangan lupa untuk disiram. Untuk penyiraman kali ini aku menggunakan vitamin B1. Untuk dosisnya di sini aku menggunakan 3 liter air ditambah dengan 3 sendok makan vitamin B1. Vitamin B1 ini memiliki segudang manfaat teman-teman, terutama untuk tanaman hias yang baru saja melalui proses repotting. Vitamin B1 dapat mencegah dan mengurangi stres pada tanaman, meningkatkan kemampuan adaptasi dengan lingkungan yang baru, menjaga tanaman tetap segar,
mempercepat proses tumbuhnya akar, melancarkan penyerapan unsur hara, dan membantu pertumbuhan jaringan baru, terutama pada akar yang sudah kita potong tadi ya teman-teman. Setelah disiram, letakkan tanaman Syngonium liliput pada tempat yang teduh, tidak terkena sinar matahari secara langsung sampai dengan usia 2 minggu. Dan untuk penyiraman selanjutnya, teman-teman bisa lakukan ketika media tanamnya sudah mulai kering ya, kira-kira 4 sampai dengan 5 hari kemudian. Karena akar tanaman yang baru melalui proses repotting tidak bisa menyerap air dengan maksimal. Dan kalau terus-terusan disiram terlalu banyak air pada media tanam, hal ini akan menyebabkan terjadinya busuk akar. Oke teman-teman, itu tadi 2 proses repotting ala Mama Selin. Teman-teman suka yang mana nih? Lebih suka repottingnya dipecah-pecah menjadi beberapa pot atau cukup dipindahkan saja dari pot kecil ke pot yang lebih besar? Tentunya kedua cara tersebut memiliki resiko sendiri-sendiri ya teman-teman. Tapi yang paling penting adalah perawatan setelah melakukan proses repotting. Terima kasih banyak sudah menemani, dan kalau misalkan teman-teman suka dengan video aku yang satu ini, mohon dukungannya ya dengan cara like, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi ya. Bye-bye.